Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan kekuatan setengah dewa. Prajurit Dewa Perunggu 1-5 tingkatan. Begitu juga dengan tingkatan Prajurit Dewa Emas, Kesatria Dewa Perunggu, Kesatria Dewa Emas, Jenderal Dewa Perunggu, Jenderal Dewa Emas, Jenderal Dewa Berlian. Dan untuk tingkatan Panglima Dewa Perunggu, itu dibagi 1-3. Begitupun Panglima Dewa Emas, Panglima Dewa Berlian. Untuk setiap bintang, memiliki tingkatan awal, menengah, akhir, puncak. Bai-an seketika tersenyum lebar. Rencana kedua akhirnya dimulai, gumam Bai-an dalam hati. Ah, kau terlalu sungkan ketua, aku sebenarnya membutuhkan beberapa sumber daya untuk para bawahanku. Saat ini kami kekurangan dana juga untuk melawan para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan. Dan juga, kau pasti menyadari bahwa target utamaku adalah membunuh para pengikut Kaisar Kegelapan yang kalian benci, bukan? Tanya Bai-an melirik ketua monster rubah di balik tudungnya. Semua ahli suci, ketua monster rubah, ketua iblis kelelawar dan raja kerajaan manusia menyadari maksud tertentu Bai-an ini dan dengan pahit mereka mengangguk. Tentu saja mereka memang membenci para pengikut Kaisar Kegelapan. Tapi jika mereka memberikan semua harta mereka kepada Bai-an, bukankah itu terlalu rakus? Terlebih lagi Bai-an juga mendapatkan semua harta jarahan hasil pertarungan di tempat ini dan mereka semua sama sekali tidak mengambil sepeser pun. Tapi Bai-an masih tetap saja memeras mereka. Betapa tidak tahu malunya Bai-an ini, kutuk semua orang dalam hati. Itu benar Tuan. Tapi apakah kami tidak bisa membawa sedikit pun harta kami sendiri? Kami juga membutuhnya untuk meningkatkan para prajurit kami untuk ikut bergabung dengan Anda saat terjadi perang besar melawan para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan. Karena kami yakin dengan munculnya mereka lagi, ini menandakan akan terjadi kekacauan lagi seperti ratusan ribu silam. Terlebih di setiap klan atau ras kami pasti ada para pengkhianat di sana. Kami membutuhkan banyak sumber daya untuk melawan mereka, kata ketua monster rubah sedikit hati-hati karena takut menyinggung Bai-an. Bai-an langsung tersenyum. Kalian bisa tenang akan hal tersebut. Aku yakin dengan kematian para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan yang terjadi di sini pasti akan membuat mereka lebih berhati-hati dalam bergerak. Itu juga kesempatan kalian saat melihat pergerakan mereka. Kalian pasti akan mengetahui para anggota kalian dengan sangat baik, kata Bai-an sedikit menyeringai. Bai-an kemudian menambahkan, aku juga akan sangat berterima kasih jika kalian membantu kami, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang ingin menjadi pengikutku tapi tetap tinggal di kediaman kalian tanpa mengikutiku. Mendengar itu mereka semua seketika menjadi gusar. Jika mereka tidak memberikan harta yang mereka bawa, mereka pasti akan mati di sini. Jika mereka memberikan harta mereka, mereka akan pusing memikirkan kemajuan klan mereka. Saat mereka berpikir, Raja Kerajaan Manusia maju dengan tekad yang kuat dan optimis. Aku bersedia menjadi salah satu bawahan Anda, tapi aku memiliki satu syarat, kata Raja Kerajaan Manusia tanpa takut sama sekali saat mengajukan syarat. Baiklah, apa syaratmu? Jika aku bisa melakukannya dengan segenap kekuatanku dan tidak berlebihan maka aku akan menyetujuinya tanpa berpikir dua kali, kata Bai-an dengan santai. Lindungilah ras manusia di kerajaan manusia dari kepungan musuh. Aku juga akan berusaha menemukan para pengkhianat yang menjadi pengikut Kaisar Dewa Kegelapan dengan sekuat tenaga walau nyawa bayarannya. Asal Anda ingin melindungi kerajaan manusia, kata Raja Kerajaan Manusia dengan tegas. Wajah Bai-an langsung menunjukkan senyum lebar. Seorang raja yang menurunkan harga dirinya demi rakyatnya adalah sebuah kebanggaan bagiku. Aku pasti akan setuju dengan syaratmu, kata Bai-an.
Raja kerajaan manusia yang sempat berkeringat dingin seketika menjadi lega. Dengan cepat ia akan bersujud, tapi sebuah tekanan langsung menahannya. Raja kerajaan manusia itu cukup pintar siapa yang menekannya sehingga ia tidak memaksa untuk bersujud, bahkan kini ia kagum pada sosok bertudung di depannya ini yang tidak gila akan hormat. Setelah mendengar pembicaraan Bai An dan Raja kerajaan manusia, semua ahli suci yang sempat ragu langsung maju dan menyatakan niat mereka semua untuk bergabung dan mengajukan beberapa syarat. Bai An tanpa ragu langsung menyetujui syarat mereka karena itu bukanlah hal yang sulit. Terlebih lagi, Bai An baru tahu sekarang jika semua ras ini sangat menyayangi keluarga mereka masing-masing, dan bertahan hidup dengan cara berperang dengan ras lain untuk mengambil makanan mereka. Terlebih manusia yang mereka anggap ras terlemah, dan cepat memproduksi keturunan sehingga selalu menyerang ras manusia, tapi saat mendengar Bai An mau melindungi kerajaan manusia, mau tak mau mereka akan menjadi pengikut mereka, dengan alasan harus diberi makanan yang cukup. Sementara ketua monster rubah dan ketua iblis kelelawar kini bimbang, mereka cukup angkuh dan tak mau tunduk kepada siapapun. Banyak pikiran yang bergejolak di pikiran mereka saat ini. Cukup lama kedua ketua itu berpikir, hingga ketua monster rubah maju dan berkata, "Saya ingin menjadi pengikut Anda, tapi dengan satu syarat." "Apa itu?" tanya Bai An kini merasa tidak enak. "Menikahlah dengan cucu saya yang kini berprofesi sebagai jenderal di kerajaan monster," kata ketua monster rubah memutuskan. Ketua monster rubah cukup pintar memikirkan hal tersebut. "Enak saja itu tidak bisa," teriak Jingling dan iblis suci yang bernama Han Lili. Bai An langsung membuka mulutnya saat mendengar Jingling dan Han Lili. Untuk Jingling, Bai An merasa wajar karena tahu selama ini Jingling menaruh hati kepadanya, tapi ia pura-pura tidak tahu. Tapi untuk Han Lili, tentu saja ia bingung apa maksud iblis tersebut. Glek, ketua monster rubah langsung menelan ludahnya sendiri, dan beberapa ahli suci juga melakukan hal yang sama, begitu juga dengan ketua monster rubah saat melihat Jingling yang membuka tudung kepalanya. Tentu mereka mengenal siapa Jingling, terlebih sifat Jingling yang sangat dingin, pendendam dan sedikit barbar. "Aku tidak terima jika kau mengajukan syarat tersebut kepada tuan mudaku, lebih baik kau mengajukan syarat yang lain," kata Jingling kini terlihat mendominasi. Bai An melihat itu langsung mengingat bibinya yang terlihat sifatnya memiliki sedikit kemiripan. "Saudari Jingling, apakah kau bisa untuk tidak ikut campur masalah tuan muda?" tanya Tulong sedikit kesal. "Itu tidak bisa saudara Tu, ini menyangkut tuan muda. Namanya nanti akan rusak jika ia menikahi seorang bangsa monster, terlebih itu bangsa yang lemah dan sangat tidak cocok," kata Jingling terang-terangan menghina. Ketua monster rubah wajahnya seketika langsung berubah menjadi jelek saat mendengar ejekan dari Jingling. Tapi ia tidak berani membalas, karena ia yakin tidak akan bisa menang melawan Jingling. Terlebih lagi, ketua monster rubah sedikit heran melihat Jingling mau mengikuti seseorang, dan malah memanggil Bai An dengan sebutan tuan muda. Karena ia tahu Jingling tidak akan pernah mau tunduk kepada siapapun kecuali kakeknya. "Jingling, bisakah kau lebih baik diam dan bungkam mulut gadis ini?" kata Bai An yang kini menyumpal mulut Han Lili, yang ingin berteriak tidak jelas terlihat tidak setuju dengan syarat yang diajukan oleh ketua monster rubah. Jingling langsung menunduk malu dan mengangguk patuh, kemudian memakai tudungnya dan menyumpal mulut Han Lili, menggunakan beberapa pakaian iblis yang telah mati dan dipenuhi oleh darah. Sedangkan Bai An kini melihat ketua monster rubah dan ketua iblis kelelawar. "Aku memiliki satu syarat jika tidak ada anggota kalian atau kalian berdua yang ingin menjadi bawahanku. Syaratnya cukup gampang, bunuh semua pengikut Kaisar Dewa Kegelapan siapapun itu, walau putra kalian atau ayah kalian sekalipun, karena mereka adalah parasit yang akan terus menjalar. Dan syarat kedua atau terakhir, jika terjadi perang besar, semua anggota klan kalian semua harus ikut bertarung apapun alasan kalian. Aku tidak peduli, jika aku melihat satupun yang kurang dari klan kalian yang tidak hadir. Aku akan memburu kalian semua."
kata Bai An dengan serius. Glek. Dengan terpaksa kedua ketua itu mengangguk dengan patuh. Untuk membunuh semua pengkhianat, tentu saja mereka berdua sangat ingin, karena mereka juga sangat membenci pengkhianat, apalagi mereka berkhianat kepada Kaisar Dewa Kegelapan. Tapi dengan menyuruh semua anggota klan mereka ikut berperang, dan jika mereka mati semua, itu sama saja dengan menghancurkan masa depan klan mereka. Bai An yang melihat mereka berdua mengangguk langsung berkata, "Baiklah, karena kalian berdua setuju, buka punggung kalian karena tentu saja aku masih belum percaya ucapan kalian. Jadi aku harus memasang segel budak." Kedua ketua itu langsung melongo. Mereka seperti dibodohi oleh Bai An, itu sama saja dengan mereka bersedia menjadi pengikut Bai An jika dipasangkan segel budak. Saat ketua monster rubah ingin menuntut, ia langsung diam saat melihat sekilas cahaya di mata Bai An dari balik tudungnya. "Baiklah, saya setuju," ucap ketua monster rubah sedikit enggan. Melihat ketua monster rubah setuju, mau tidak mau ketua iblis kelelawar juga ikut setuju, karena jika ia sendiri yang tidak setuju, nasibnya mungkin akan malang. Itulah yang ada di pikiran ketua iblis kelelawar. Bai An langsung tersenyum karena target keduanya bukanlah harta rampasan, tapi memperbudak semua para ahli suci yang ada di sini. Setelah itu, Bai An langsung memasang segel budak kepada mereka semua yang mau tunduk kepadanya. Setelah selesai, ketua monster rubah yang bernama Yao Ren langsung maju dengan hormat dan sedikit ragu-ragu. Menyadari keraguan Yao Ren, Bai An langsung berkata, "Katakanlah apa yang ingin kau utarakan sebelum kita kembali ke tempat masing-masing." "Itu Tuan, apakah untuk hartaku? Apakah boleh aku tidak memberikannya kepada Tuan? Karena kami membutuhkannya juga," tanya ketua Yao Ren dengan hati-hati. "Tentu saja. Kalian sekarang bawahanku, aku tidak ingin memperlambat tingkat kultivasi kalian semua. Kalian juga akan aku bagikan beberapa hasil harta rampasan," kata Bai An dengan santai. Kemudian ia melihat semua orang dan menambahkan, "Apakah ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Maka tanyakanlah sebelum aku kembali ke kota netral." Itu, bolehkah saya melihat wajah Tuan? Agar kami tahu rupa wajah Tuan kami," tanya Raja Kerajaan Manusia yang bernama Ming Rei. Bai An langsung menggeleng. "Untuk saat ini kalian belum boleh melihat wajahku yang sebenarnya. Akan ada saatnya nanti pada waktu yang tepat kalian dapat melihatnya. Ini juga untuk kebaikan kalian dan kebaikanku, karena aku takut akan ada sesuatu yang tidak diinginkan," jawab Bai An santai. Semua bawahan baru Bai An langsung mengerti maksud Bai An. Mereka langsung mengangguk patuh. Setelah mengobrol beberapa saat, semua orang kembali ke tempat mereka masing-masing. Bai An juga memberikan mereka beberapa rencana dan masukan, untuk mengetahui dan menghadapi para pengkhianat di klan mereka masing-masing. Kini yang berada di tempat tersebut hanya Bai An, Jingling, Tulong, Decang, Gong Tanru dan Han Lili. "Baiklah, sudah saatnya kita kembali ke penginapan, dan merencanakan untuk memusnahkan pengikut Kaisar Dewa Kegelapan di kota netral," kata Bai An sedikit menyeringai. Lalu tangan Bai An bergerak sangat cepat dan menutupi tubuh semua orang dengan energinya. Bai An kemudian melesat dengan kecepatan penuh. Wus, tep-tep, setelah sampai gerbang kota netral, Decang langsung maju lebih dulu untuk membuka jalan agar tidak terjadi masalah. Setelah masuk mereka langsung ke penginapan malam. Beberapa menit kemudian, kini Bai An dan semua bawahannya sedang berkumpul bersama. Bai An langsung menyuruh Decang dan Fu Chen untuk memperluas kekuasaan di kota ini. Bai An menyuruh Fu Chen ikut karena Bai An tahu Fu Chen cukup cerdas. Dengan kecerdasan Fu Chen itu akan membuat Decang lebih meringankan bebannya. Bai An juga menyuruh Decang menandai para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan dan nanti Tulong, Hongchu dan Hei Niu yang akan bertugas membunuh mereka. Untuk masalah penguasa kota, Bai An yang akan mengurusnya. Tapi untuk para pejabat kota, Bai An menyerahkannya kepada Decang dan Fu Chen. Decang, Fu Chen, Tulong, Hongchu,
Hei Niu langsung mengangguk dengan semangat. Saat mereka bicara, Ziyu, Jingling dan Han Lili yang dipaksa menjadi pelayan penginapan, langsung datang membawa beberapa makan malam. Terlihat Han Lili dengan mata berbinar menatap Bai An, yang masih mengenakan tudung kepala. Tapi Jingling selalu menindas Han Lili sehingga ia tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu mereka mulai makan malam bersama dan minum arak seperti biasa, dan Tulong selalu membuat orang mulai tertawa dengan sifatnya yang kocak. Sementara jauh dari kota netral, para bawahan baru Bai An sudah kembali dengan wajah bahagia, karena mereka mendapatkan bagian dari hasil harta rampasan. Ketua monster rubah dengan cepat masuk ke dalam kamarnya. Tep-tep, setelah masuk, ia langsung memeriksa isi cincin pemberian Bai An. Saat ia melihat isinya, wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bai An, bahwa mereka akan mendapatkan banyak sumber daya dari hasil rampasan. Tapi, semua harta tersebut isinya tidak bisa ia gunakan atau bisa disebut sebagai sampah. Bagaimana tidak, isinya hanya pedang tingkat 9 awal paling tinggi, baju jirah prajurit, pil penyembuh tingkat 10, pil kultivasi tingkat 10, beberapa herbal penyembuh, semuanya hanya untuk prajurit tingkat rendah yang setara dewa penguasa. Bahkan semua ini sangat tidak cocok untuk para prajurit tingkat setengah dewa. Sama halnya dengan ketua iblis kelelawar, raut wajahnya bahkan jauh lebih jelek. Pasalnya, ia sengaja memperlihatkan hasil rampasan itu kepada semua anggota klannya. Betapa malunya dirinya saat ini. Bahkan beberapa dari tetua yang ada di sana sampai menutup mulut mereka karena menahan tawa. Sementara untuk raja kerajaan manusia Mingren, ia terlihat biasa saja. Bahkan ada sedikit kebahagiaan di wajahnya. Karena rasnya yaitu manusia, memiliki prajurit paling lemah dan ia kebetulan membutuhkan semua yang diberikan Bai An kepadanya. Dan untuk para ahli suci, wajah mereka hanya tersenyum pahit saja. Mereka sudah menduga, jika hasil rampasan yang diberikan oleh Bai An pasti tidak akan berguna bagi mereka. Jadi mereka memberikannya kepada yang membutuhkan, untuk menghormati pemberian Bai An. Kembali ke penginapan malam. Bai An tiba-tiba saja tersenyum di balik tudungnya. Mungkin Bai An telah menduga, jika para bawahan barunya sedang melihat hasil jarahan yang ia berikan, sehingga ia tiba-tiba tersenyum sambil memainkan cincin penyimpanan, yang kini ada di tangannya. Sebenarnya semua yang Bai An berikan itu adalah hasil rampasannya saat ia berada di dunia kekacauan surgawi. Untuk hasil rampasan saat bertarung tidak ia berikan, karena Bai An masih belum mempercayai mereka, walau sudah dipasang segel budak. Bai An selalu berhati-hati saat memilih bawahan, walau tidak pernah terlihat kehati-hatiannya di depan semua orang. Karena ia selalu pintar menutupinya dengan sedikit kepolosan dan sedikit bercanda. Hanya Jingling dan Gong Tanru yang bisa menyadari hal tersebut. Jingling tahu karena ia juga pandai bersandiwara, sedangkan Gong Tanru tahu karena sifatnya tak kalah jauh dari ayahnya Bai Chen. Jauh dari dunia tempat Bai An, kini berdiri satu orang berbadan kekar memegang dua kapak, wajahnya sangat mirip dengan Fang Hu. Ya karena dia memang benar Fang Hu, tapi terlihat jelas kini perubahan Fang Hu sangat jauh berbeda. Sementara di sampingnya ada seekor singa yang sangat besar. Tingginya mencapai ratusan meter dan lebarnya sekitar 40 meter lebih. Bahkan Fang Hu terlihat sangat kecil ketika singa tersebut berdiri di sampingnya. Singa tersebut memiliki sayap berwarna emas cerah. Ia tak lain adalah Pixiu, entah apa yang bisa membuat Pixiu berubah menjadi sosok aslinya. Yang pasti jika ia berubah berarti sosok yang mereka hadapi adalah musuh yang kuat. Mereka telah datang sekitar jutaan mil dari sini, kata Pixiu lalu berubah menjadi manusia. Jika Bai An melihat kekuatan Pixiu dan Fang Hu, Bai An yakin akan malu saat bertemu kedua saudaranya ini. Karena kekuatan Pixiu dan Fang Hu kini hampir menyentuh dewa abadi. Mereka benar-benar berniat memusnahkan kita berdua, kata Fang Hu kini menyeringai kejam, tak ada sedikit pun jejak ketakutan atau gentar di raut wajahnya. Hehehe,
Inilah yang aku tunggu-tunggu beberapa bulan lalu semenjak kedatangan kita, kekeh Pixiu. Entah apa yang mereka temui atau dapatkan, sehingga kekuatan mereka dapat meningkat pesat. Tapi itu bayarannya cukup mahal bagi Pixiu dan Fang Hu. Beberapa saat, sebuah getaran yang mengguncang tempat Pixiu dan Fang Hu berdiri langsung terjadi. Padahal mereka masih jauh tapi getaran mereka terasa sampai ke sini, kata Fang Hu sambil menggenggam kedua kapaknya, karena tidak sabar ingin membantai abis musuh yang datang. Jumlah mereka tidak main-main, tadi aku melihat jika jumlah mereka ada ratusan juta bahkan lebih, tapi ini cukup bagus untuk meningkatkan kekuatan kita dan menambah pengalaman bertarung, kata Pixiu menambahkan, tapi tatapan matanya tetap menatap tajam ke arah depan. Saudara Pixiu, apakah kau yakin jika orang di belakang binatang roh iblis ini, sebenarnya adalah pengikut Kaisar Dewa Kegelapan kurang ajar itu? Tanya Fang Hu melirik ke arah Pixiu yang masih menatap tajam ke arah depan. Benar, saat kita menemukan harta tersebut di kawasan mereka, aku merasakan aura kegelapan yang sangat pekat. Bahkan itu membuatku merinding saat pertama kali kita sampai dan jatuh di sana. Tapi untung saja harta yang mereka jaga sudah lama bisa kita dapatkan dan gunakan untuk meningkatkan kekuatan kita. Tapi bayarannya kita selalu dikejar-kejar dan selalu sembunyi. Tapi sekarang saatnya kita membalas apa yang mereka lakukan kepada kita. Jawab Pixiu. Untung saja tidak ada Tuan Muda Bai di sini. Jika ada mungkin ia akan menertawai kita yang selalu melarikan diri seperti tikus. Kekeh Fang Hu mengingat betapa memalukannya diri mereka beberapa bulan lalu. Saudara Fang, kau jangan ceritakan hal memalukan ini nanti kepada siapapun saat kita kembali. Kata Pixiu serius lalu menatap Fang Hu. Fang Hu terkekeh lalu mengangkat kedua bahunya. Jangan bahas itu, lebih baik kita taruhan dengan jujur, siapa yang paling banyak membunuh binatang roh iblis, maka ia akan mendapatkan hadiah paling banyak. Dan yang kalah akan dihukum sesuai kemauan yang menang, bagaimana? Tanya Fang Hu. Setuju, dan bersiaplah untuk kalah saudara Fang, mereka sudah sampai, kekeh Pixiu langsung melesat lebih dulu. Kurang ajar, kau curang sekali saudara Pixiu aku tidak terima, teriak Fang Hu ikut melesat dengan kecepatan penuh dan kedua kapaknya siap ia ayunkan. Sementara Pixiu yang kini melihat lautan binatang roh iblis berbagai jenis dari yang terlemah hingga terkuat semua lengkap. Tangan Pixiu lalu terayun dan bayangan cakar langsung terbentuk di belakang tangan Pixiu, itu adalah energinya. Dengan cepat Pixiu mengayunkannya ke arah lautan binatang roh iblis tersebut. Wus, bom, serangan cakar Pixiu langsung menyebabkan kawah berbentuk cakar. Pixiu yang melayang di udara tidak berhenti sampai di situ. Ia dengan ganas mengayunkan cakar energinya ke arah burung binatang roh iblis yang terbang. Bom, bom, semua binatang roh iblis yang terkena serangan Pixiu terjatuh. Tapi binatang iblis roh berjenis burung itu tidak ada habisnya. Mereka terbang dan melesat ke arah Pixiu dengan ganas. Pixiu kembali mengayunkan cakarnya dengan ganas, sambil meraung menggunakan energinya, agar beberapa binatang roh iblis terdiam di tempat akibat raungan Pixiu. Setelah puas menyerang dari jarak jauh, Pixiu terbang lalu menyerang binatang roh iblis yang ada di udara. Kini ia mengeluarkan sebuah pedang pemberian Ibu Baian. Tebasan pengguncang langit tahap pertama, teriak Pixiu. Seketika jutaan pedang energi langsung tercipta, memang seperti nama jurusnya, yaitu pengguncang langit. Jutaan pedang itu langsung melesat setelah Pixiu mengayunkannya ke arah ratusan juta binatang roh iblis yang ada di udara. Bom, duar. Sementara di bawah kini Fang Hu tak kalah ganas dengan Pixiu. Ia tadi melarang Pixiu menyerang ke bawah karena bagian bawah adalah bagiannya, tapi jika bagian udara sudah habis maka Pixiu boleh menyerang bagian bawah. Kini Fang Hu mengayunkan kedua kapaknya dengan beringan. Kapak 1000 kematian, teriak Fang Hu. Seketika satu ayunan kapak Fang Hu melesat 1000 lesatan energi mirip kapak, tapi Fang Hu tidak mengayunkan satu kali saja, melainkan lebih dari puluhan kali lesatan energi kapak melesat ke arah ratusan juta binatang roh iblis. Crash, bom, mati, mati,
Mati kalian semua binatang roh iblis jelek, teriak Fang Hu sambil tertawa seperti orang gila. Setelah puas menyerang dari jarak jauh, Fang Hu langsung melesat dengan kecepatan penuh dan muncul di lautan binatang roh iblis. Fang Hu langsung mengayunkan kedua kapaknya secara acak, dan disertai dengan energi yang telah ia alirkan ke kapaknya. Kreh, bom, bom. Tangan Fang Hu terlihat seperti menari saat ia mengayunkan tangan sambil memegang kedua kapaknya. Crash, crash. Sementara binatang roh iblis yang terkuat ada 5, kini ia menatap dengan ganas dari kejauhan. Salah satu dari binatang roh iblis tersebut memiliki aura kegelapan yang sangat pekat. Kalian berempat, lawan yang ada di bawah, jangan biarkan ia memusnahkan ras kita seenaknya. Jika dibiarkan terus seperti ini ras kita sebentar lagi akan benar-benar hilang dari dunia ini, kata binatang roh iblis berjenis berkepala naga dan tubuhnya pergi singa tapi bersisik. Lalu ia melirik ke arah Pixiu dan menambahkan, sementara aku akan melawan yang di sana. Binatang roh iblis berkepala naga itu adalah yang memiliki aura kegelapan yang sangat pekat dan kuat, bahkan kekuatannya setara dengan Pixiu, apalagi ia memiliki kelebihan energi kegelapan. Mungkin Pixiu akan kalah jika bertarung melawannya, terlebih ia dibantu jutaan binatang iblis yang kini Pixiu lawan. Keempat binatang roh iblis itu langsung mengangguk dengan sedikit enggan. Jika dilihat secara jelas, mereka terlihat terpaksa melakukan serangan ini karena suatu hal. Setelah itu, kelima binatang roh iblis tersebut langsung menghilang dari tempat mereka. Fang Hu dan Pixiu yang sedang bertarung seketika menjadi waspada saat merasakan bahaya. Dengan cepat Fang Hu dan Pixiu mengayunkan senjata mereka masing-masing ke arah yang mereka rasakan paling bahaya. Wus, bom, bom. Sementara di dunia bawah, dunia iblis asli tinggal. Saat ini terlihat seorang berlari dengan badan yang sangat kekar dan berotot. Ia adalah Lang Zai. Lang Zai kini sedang berlari ke arah hutan yang terlihat gundul. Ia berlari bukan karena dikejar para iblis, melainkan ia kini mengejar ratusan iblis, dan salah iblis terlihat mengenakan mahkota yang berada di tengah-tengah iblis tersebut. Kekuatan Lang Zai tak jauh berbeda dengan Bai An, yaitu tingkat Raja Dewa. Mata Lang Zai kini sangat tajam menatap ke arah Raja Iblis tersebut. Di belakang Lang Zai ada beberapa iblis yang terlihat satu kelompok dengan Lang Zai. Mereka tak lain adalah bawahan Lang Zai yang ia tundukkan. Menyerahlah Bigok, jika kau menyerah aku tidak akan membunuhmu, aku juga membutuhkan bantuanmu untuk menundukkan puluhan kerajaan iblis lainnya. Kata Lang Zai dengan nada dingin. Tapi kata-kata Lang Zai sama sekali tak didengar oleh Bigok. Ia malah mendengus sambil tersenyum mengejek ke arah Lang Zai, seperti telah merencanakan sesuatu. Lang Zai yang menyadari hal itu tidak takut sama sekali. Karena ia tahu dunia bawah ini adalah dunia setengah dewa terkuat ke-67, yang berarti hanya ada beberapa yang kekuatannya setingkat dengan dirinya. Lang Zai tentu mengetahui ini dari Mu Xiaer, para saudara Bai An juga diberitahu oleh Mu Xiaer. Hanya Bai An saja yang sengaja tidak diberitahu, karena menurutnya Bai An akan mengetahuinya sendiri, saat ia berada di dunia tempatnya dikirim. Wus, Lang Zai langsung mengayunkan tinjunya ke arah kumpulan para iblis tersebut. Saat tangan Lang Zai mengayunkan tinjunya langsung membentuk sebuah tinju besar dari energinya. Bom! Kumpulan para iblis yang terkena tinju energi Lang Zai langsung meledak di tempat. Bahkan Raja Iblis Bigok sampai harus mengerahkan semua energinya untuk melindungi tubuhnya saat ia terpental. Bam! Raja Iblis Bigok langsung menabrak gundukan tanah dan menyebabkan kawah cukup besar. Tep-tep, bersamaan dengan Lang Zai menyentuh tanah. Bawahan Lang Zai ikut berhenti di belakang. Bunuh semua iblis yang tidak mau menurut, kumpulkan yang mau menyerah dan mau diajak bekerja sama, perintah Lang Zai. Semua bawahan Lang Zai yang dulunya adalah para raja iblis di kerajaannya, dan seorang jenderal maupun iblis tingkat tinggi lainnya langsung bergerak. Sementara Lang Zai kini berjalan ke arah Raja Iblis Bigok. Padahal aku sudah menyuruhmu menyerah, tapi kau tidak mau.
Jadi jangan salahkan aku untuk tidak memberikanmu ampun, kata Lang Zai dengan dingin lalu mengeluarkan pedang pemberian Ibu Baian. Selas, apapun usahamu untuk menumbuhkan kedua tanganmu itu akan sia-sia, karena pedang ini sangat spesial dan juga pedang ini pemberian dari orang tuan-tuan mudaku, kata Lang Zai menyeringai kejam saat melihat wajah Raja Iblis si Bigok yang kini sangat jelek. Aku tahu alasanmu tidak ingin menyerah. Kau mengira kau tidak akan bisa mati bukan? Dan setelah aku memotong leher atau tubuhmu kau mengira bahwa aku telah membunuhmu, setelah aku pergi kau akan langsung menumbuhkan tubuhmu yang terpotong lalu melarikan diri. Hehe, itu percuma saja, salahkan nasibmu yang tak mau bekerja sama, kekeh Lang Zai. Jangan tuan, aku tahu aku salah. Mohon berikan pengampunan kepadaku. Mulai sekarang aku adalah iblis yang paling setia kepadamu, aku bersumpah akan setia, teriak Raja Iblis Bigok kini mundur menggunakan kakinya karena kedua tangannya kini tidak bisa ia tumbuhkan lagi. Lang Zai yang mendengar itu langsung mendengus lalu tangannya bergerak dengan cepat memotong tubuh Raja Iblis Bigok menggunakan pedangnya. Selas, buk. Mata Raja Iblis Bigok langsung melotot saat melihat dirinya ditebas begitu saja tanpa rasa kasihan sama sekali. Lang Zai langsung bergumam dingin setelah ia membunuh Raja Iblis Bigok. Kau kira aku bodoh? Kau adalah sebuah parasit dan pengkhianat pertama saat aku mengampuni dan menjadikanmu pengikutmu. Lang Zai langsung menyuruh salah satu bawahannya membakar tubuh Raja Iblis Bigok hingga hangus menjadi debu. Setelah itu ia menatap tajam beberapa jenderal dan komandan yang menyerah. Tangan Lang Zai langsung bergerak cepat membunuh beberapa dari mereka sambil berkata, mereka adalah orang yang tidak dapat dipercaya, pantas untuk mati. Mendengar suara dingin Lang Zai, beberapa jenderal dan komandan yang tadi ikut menyerah langsung menghela nafas lega, karena saat mereka ingin menyerah tadi, hati mereka masing-masing berjanji akan setia dan tidak akan berkhianat. Sinting, Santeng, kau berikan mereka yang menyerah beberapa sumber daya dan tugas untuk mereka kerjakan. Aku ingin melihat apakah pekerjaan mereka bagus dan benar-benar menjalankan tugas mereka. Perintah Lang Zai. Dengan cepat Sinting dan Santeng maju dan memberikan beberapa tugas untuk mereka. Setelah tahu tugas mereka cukup gampang, yaitu membasmi para bandit iblis yang sering menyerang desa iblis dan membantu desa iblis yang bernama Desa Ting. Para jenderal iblis dan komandan langsung bergerak cepat ke arah Desa Ting. Setelah itu Sinting dan Santeng mendekat ke arah Lang Zai dengan hormat. Guru, setelah ini, apa kita akan langsung mengambil alih dan mengambil semua harta kerajaan San? Tanya Santeng. Ambil semua harta kerajaan yang dipimpin oleh Raja Bigok itu, aku yakin ia mempunyai banyak harta untuk dibagikan kepada rakyat iblis yang menderita. Dan bunuh semua menteri maupun jenderal yang tersisa, jika mereka membangkang. Perintah Lang Zai kepada Santeng. Ia adalah Santeng dan Sinting yang mau mengikuti Lang Zai, ia sangat peduli kepada iblis yang menderita, dan selalu memburu kerajaan yang rakus akan kekuasaan lebih dulu. Santeng dan Sinting dulu adalah dua raja yang cukup disegani di wilayah kerajaan tingkat tinggi. Karena kerajaan mereka terkuat nomor 30 dan 31. Kerajaan ini bagi menjadi tiga, yaitu kerajaan rendah, menengah dan tinggi. Kerajaan tingkat tinggi berjumlah 120. Kerajaan tingkat menengah berjumlah 500. Kerajaan tingkat rendah berjumlah ribuan. Untuk kerajaan San yang baru diserang Lang Zai adalah kerajaan tingkat menengah. Ada juga beberapa raja iblis yang menjadi bawahan Lang Zai, yang ia perintahkan untuk menundukkan kerajaan tingkat rendah. Dan untuk alasan Sinting maupun Santeng memanggil Lang Zai guru adalah, karena Lang Zai selalu memberikan masukan jika berperang maupun bertarung. Mereka sangat senang saat diberikan masukan tersebut. Karena setiap ucapan Lang Zai selalu benar dan terbukti. Bahkan beberapa dari Raja Iblis lain yang mendengar itu ikut tunduk dengan sendirinya saat mendengar kehebatan dan kebaikan Lang Zai. Mereka juga menyebut nama Lang Zai sebagai guru besar. Sangat beruntung bagi Lang Zai dulu,
saat jatuh di saat terjadinya perang kerajaan iblis yang dipimpin Raja Iblis Sinting dan Santeng, melawan kerajaan iblis tingkat tinggi terkuat nomor 15 beberapa bulan lalu. Saat itu juga, Lang Zai memberitahu Sinting dan Santeng cara untuk menang perang. Seandainya ia tak jatuh di sana, ia tak akan seberuntung ini, hingga bisa mencapai kekuatan seperti ini. Lang Zai mendapatkan banyak sekali kristal berlian, yang diberikan oleh Sinting dan Santeng akibat kemenangannya. Dan saat Lang Zai ingin menguasai dunia bawah ini dengan polos, kedua Raja Iblis tersebut setuju. Hingga saat ini mereka telah menguasai banyak kerajaan iblis dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Ayo kita kembali dan merencanakan untuk menundukkan kerajaan tingkat tinggi terkuat nomor 10, kata Lang Zai santai. Sementara di dunia paling kuat di antara semua saudara Bai'an yang dijelajahi, yaitu dunia setengah dewa terkuat 50. Long Yuan dan Yu Fan sedang makan banyak sekali hidangan, yang disiapkan oleh para manusia bersisik naga. Di antara Bai'an dan semua saudara Bai'an, hanya Long Yuan dan Yu Fan lah yang paling enak. Pasalnya, setelah Long Yuan sampai ke dunia setengah dewa yang dikuasai para naga, ia langsung disambut oleh para pengikut Long Yuan yang masih sangat setia. Hanya ada beberapa pengkhianat, tapi dengan mudah dibunuh dan ditangkap oleh Long Yuan dulu sebelum kematiannya. Dan yang menjadi penguasa di dunia setengah dewa itu adalah salah satu anak angkat Long Yuan yang dulu ia temui saat ia menjalani petir kesengsaraannya. Tapi yang Long Yuan temui dulu hanyalah jiwanya saja. Sekarang ia menemui yang asli. Dunia ini juga sama seperti yang Bai'an datangi dan para saudaranya, yaitu dunia yang tersegel, sehingga jika seseorang menembus tingkat setengah abadi, mereka tidak bisa menjalani petir kesengsaraan, namun kekuatan mereka tetap sama. Mu Xiaer sudah merencanakan ini dengan matang, agar Bai'an dan saudaranya tidak terlalu mengalami banyak resiko. Tep-tep, Yang Mulia Kaisar Dewa Naga, kenapa Anda dan saudara Anda tidak meningkatkan kekuatan terlebih dahulu? Dari yang saya dengar, Anda akan di sini hanya setahun lamanya dan akan pergi lagi. Jika tidak meningkatkan kekuatan, maka saya takut kekuatan Anda tertinggal jauh dari para saudara Anda yang lain, kata sosok yang kini menjadi penguasa. Kau ini selalu bawel dari dulu, dan juga jangan panggil aku seperti itu terlihat terlalu formal. Panggil saja aku kakak sekarang, kata Long Yuan santai sambil memakan makanan yang bisa meningkatkan kekuatan jiwa. Setelah melahap makanan tersebut, Long Yuan kembali berkata, kau tenanglah, aku tahu sampai mana tingkatan mereka semua. Itu dengan mudah aku dan saudara Yu Fan susul hanya dalam beberapa bulan saja. Aku kesini untuk menyelesaikan urusanku saja. Kau tahu akan hal tersebut. Penguasa yang bernama Salong langsung mengangguk. Tentu ia tahu tujuan ayah sekaligus gurunya datang ke sini. Pedang dan tombak Anda masih tersimpan dengan rapi, bahkan jirah Anda pun sama sekali tidak tersentuh. Saya akan membawa Anda ke sana jika Anda ingin ke sana, kata Salong. Long Yuan hanya bisa mengangguk sambil tersenyum kecut karena anak angkatnya yang satu ini sangat keras kepala. Jika sudah memutuskan memanggil dirinya itu maka ia akan memanggilnya dengan yang ia sudah tetapkan tanpa bisa diganggu-gugat. Aku akan memanggilnya nanti setelah meningkatkan kekuatanku beberapa tingkat terlebih dahulu. Tapi sekarang aku akan pergi beristirahat dulu, kata Long Yuan. Salong langsung mengangguk kemudian berdiri. Sementara Yu Fan yang dari tadi menjadi pendengar yang baik hanya bisa melongo karena tidak paham apa yang mereka ucapkan. Setelah itu Long Yuan dan Yu Fan diajak ke kamar yang dulu pernah Long Yuan tempati. Dari dulu kamar tersebut tidak pernah ada yang berani tempati. Bahkan Salong sekalipun, karena ia sangat menghormati guru sekaligus ayah angkatnya. Dari semua pengikut Salong sekarang, tidak ada yang mengetahui tingkat kekuatan yang sebenarnya dimiliki Salong. Hanya Long Yuan yang tahu hanya dengan sekali lihat. Salong kini kultivasinya sudah mencapai tahap dewa abadi. Tep-tep, Yang Mulia, kamar Anda tetap saya bersihkan sendiri dan tidak ada yang menempatinya sampai sekarang,
kata Salong kini membuka pintu kamar Long Yuan. Saat melihat isi yang terlihat sederhana dan terkesan kuno, Yufan langsung kagum dengan kesederhanaan Long Yuan. Dapat terlihat jika Long Yuan tidak terlalu menyukai kemewahan. Baiklah Salong, kau bisa kembali dan nanti aku akan memanggilmu saat aku ingin makan atau meningkatkan kekuatanku, kata Long Yuan santai. Salong langsung mengangguk patuh kemudian pergi dari sana meninggalkan Long Yuan dan Yufan berdua. Saudara Yuan, apakah tidak apa-apa selama beberapa bulan ini kita hanya santai makan dan tidur saja tanpa melakukan apapun? Tanya Yufan yang kini tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Long Yuan langsung tersenyum. Kau tenanglah, kita tidak akan tertinggal jauh dari Tuan Muda dan para saudara kita yang lain. Jangan terlalu khawatir untuk masalah itu. Tapi jika kau memaksa kita akan meningkatkan kekuatan kita mulai dari besok saja. Jawab Long Yuan lalu duduk di salah satu kursi ayun yang biasa tempat ia duduki dulu. Yufan yang mendengar itu dengan cepat berkata, lebih baik besok saja kita tingkatkan kekuatan kita. Long Yuan mengangguk sambil memejamkan matanya. Melihat itu, Yufan langsung berbaring di ranjang yang terlihat kuno. Dari kemarin ia di istana ini. Baru sekarang ia tidur di sini. Karena kemarin-kemarin saat ia di sini, ia dan Long Yuan tidak pernah tidur di sini. Hal itu yang membuat Yufan merasa aneh dengan Long Yuan. Tapi ia tak ingin bertanya lebih jauh masalah pribadi seseorang. Keesokan harinya, Long Yuan dan Yufan kini sedang berjalan ke suatu tempat. Salong terlihat serius saat memimpin jalan. Tep-tep, tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di depan pintu berlambang naga yang sangat besar. Yufan yang berdiri di depan pintu berlambang naga tersebut tertegun. Bukan lambang naganya yang membuat ia tertegun, melainkan aura yang menindas dari pintu tersebut. Bahkan ia sampai berkeringat dingin dan merasa tertindas. Aura apa ini? Kenapa sangat kuat? Tanya Yufan kini berkeringat dingin. Long Yuan langsung terkekeh. Di balik pintu ini ada energi dewa, jika kita menyerapnya maka kekuatan kita akan meningkat pesat. Kau harus membiasakan diri terlebih dahulu saudara Fan. Jika tidak terbiasa kau malah nanti akan pingsan sebelum menyerap energi dewa ini, kata Long Yuan sedikit mengejek. Yufan langsung mendengus kesal. Aku tidak akan semudah itu pingsan, ayo kita masuk sekarang dan aku akan membuktikannya kepadamu saudara Yuan, tantang Yufan. Salong yang mendengar itu langsung membuka pintu tersebut. Sret, bunyi pintu itu yang cukup besar. Sementara Yufan yang merasakan adanya angin berhembus ke wajahnya, tubuhnya kini bergetar keras. Tapi karena tekad yang kuat, ia langsung berjalan tanpa melihat Long Yuan dan Salong. Long Yuan langsung terkekeh. Salong, kau suruh saja beberapa orangmu untuk menjaga tempat ini sampai kami selesai. Kau tidak perlu menjagaku, kata Long Yuan melirik ke arah Salong. Tapi Salong langsung menggeleng. Tidak apa-apa yang mulia, Anda lebih baik masuk saja dan tingkatkan kekuatan Anda secepatnya. Semakin Anda kuat itu akan semakin baik untuk diri Anda, kata Salong lalu berjalan menjauh kemudian duduk bersila dan memejamkan matanya. Long Yuan yang melihat itu langsung masuk menyusul Yufan. Setelah masuk, Long Yuan langsung menutup pintu berlambang naga tersebut. Sret. 2 minggu pasca pembantaian yang dilakukan Bai An. Selama 2 minggu itu, para bawahan Bai An bekerja dengan cepat untuk menghabisi sisa pengikut Kaisar Dewa Kegelapan. Tapi hasil kerja mereka nihil, bahkan Bai An yang ikut turun tangan pun ikut bingung. Pasalnya setelah ia membantai abis para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan waktu di luar kota netral 2 minggu lalu, Decang dan Tulong langsung bergerak cepat. Tapi semua sisa pengikut Kaisar Dewa Kegelapan yang masih ada di dalam kota netral hilang seperti ditelan bumi. Mereka seolah tidak pernah berada di kota tersebut. Bai An pun langsung berasumsi bahwa dalang di balik mereka yang berkhianat dan mengikuti Kaisar Dewa Kegelapan yang membawa mereka pergi. Itu juga yang sempat dipikirkan oleh Gong Tanru. Bahkan Gong Tanru yang kekuatannya Dewa Abadi pun tidak bisa merasakan kehadiran orang yang membawa para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan.
Tep-tep, pangeran, aku melihat ada sedikit pergerakan mereka di kerajaan manusia dan kota monster, bisik Gong Tanru yang langsung datang tiba-tiba. Mendengar itu, Bai An langsung membuka matanya. Karena saat ini ia sedang berkultivasi di rumah Jingling dulu. Tunggu 1 atau 2 hari lagi baru kita bergerak. Aku saat ini sedikit lagi akan menerobos ke tingkat Dewa Raja Bintang 2 awal, kata Bai An lalu memejamkan matanya sambil bicara lagi. Beritahu Jingling untuk memberitahu yang lain untuk saat ini langsung bergerak ke kerajaan manusia dan kota monster, kirim Hong Chu dan Hei Niu dan Fu Chen ke kota monster. Sementara Jingling, Tulong dan Bo Dong kirim ke kerajaan manusia untuk mengamati lebih dulu, larang mereka bertindak sembarangan. Decang akan tetap tinggal di sini untuk memimpin para pasukan yang baru-baru ini dia rekrut. Gong Tanru langsung menghilang dari tempatnya. Bai An kini mulai fokus ke titik terobosannya. Tep-tep, Gong Tanru langsung muncul dan membisikkan yang disampaikan oleh Bai An. Setelah itu, Jingling yang kini sedang berkultivasi juga langsung membuka matanya lalu mengangguk patuh. Aku akan mengabari mereka sekarang, kata Jingling kemudian berdiri. Sementara Gong Tanru kembali menghilang. Beberapa jam kemudian, para bawahan Gong Tanru langsung bergerak setelah mendengar perintah dari Bai An melalui Jingling. Hei Niu, Fu Chen dan Hong Chu langsung bergerak dengan kecepatan penuh ke kota monster. Untuk Jingling, Tulong dan Bo Dong masih di kota netral, mereka tidak langsung berangkat karena sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, wos, tep-tep, saudara De, kenapa kau lama sekali, gerutu Tulong setelah melihat kedatangan Decang. Hehe, aku ketiduran saudara Tu, kekeh Decang kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Jingling dan di belakang Jingling ada Han Lili. Apakah sekarang kalian akan berangkat? Tanya Decang. Aku menyuruhmu untuk memberitahu 2 iblis kembar untuk menjaga penginapan malam, karena sampai saat ini dia tidak ada jawaban. Kata Jingling mengutarakan niatnya. Mereka berdua masih berkultivasi. Untuk penginapan malam biar aku saja yang menjaga bersama adikku dan dia, tunjuk Decang ke arah Han Lili. Tapi Han Lili langsung berkata, enak saja kau memerintahku, hanya dia seorang yang mau kuturuti perintahnya, yang Han Lili maksud adalah Bai An. Decang langsung mendengus, sudah-sudah, untuk Lili, dia akan ikut bersama kami. Karena aku butuh jasanya, kata Jingling. Mendengar itu Decang langsung mengangguk. Cukup lama mereka mengobrol. Lalu Jingling, Tulong, Bo Dong dan Han Lili pamit kepada Decang untuk berangkat sekarang. Jauh di suatu tempat, terlihat banyak sekali orang berkumpul menggunakan jubah dan penutup kepala. Bagaimana? Apakah kalian sudah menjalankan perintahku untuk bergerak ke 2 lokasi yang aku maksud? Tanya seseorang yang berdiri membelakangi semua orang. Dia adalah dalang dari semua ini. Dia juga yang menjanjikan kekuatan, kekuasaan dan kekayaan kepada orang-orang di belakangnya. Salah satunya adalah seorang jenderal monster yang Yao Jing kenal. Sudah tuan, jenderal monster yang bernama Ryu. Kali ini jangan sampai gagal, kau yang kupilih menjadi ketua dari semua pengikut yang mulia. Jika kau gagal lagi maka aku akan membunuhmu, kata dalang tersebut. Aura kegelapan yang keluar dari dalang tersebut membuat semua orang sesak nafas. Karena auranya berbeda dari semua orang yang berada di sana. Saya berjanji akan langsung menguasai kota monster dan kerajaan manusia tuan, kata Jenderal Ryu dengan terbata-bata. Mendengar itu, dalang tersebut langsung menghilang. Setelah ia menghilang, Jenderal Ryu langsung mengamuk tak jelas. Kalian semua sekarang bergerak, jangan ada alasan lagi, atau aku akan membunuh kalian semua, teriak Jenderal Ryu seperti orang kesurupan. Semua anggota dari berbagai ras itu langsung lari kocar-kacir. Walau kekuatan mereka semua seorang ahli suci, tapi kekuatan mereka semua akibat bantuan dari energi kegelapan yang diberikan oleh Jenderal Ryu. Sementara Jenderal Ryu diberikan energi kegelapan tersebut dari sang dalang. Setelah semua orang pergi, Jenderal Ryu kini memasang wajah yang sangat marah. Aku akan mencari dan membunuhmu,
gumam Jenderal Ryu dalam hati. Ia masih belum tahu siapa yang membunuh anggota yang ia tugaskan di kota netral. Sampai saat ini ia masih belum mendapatkan informasi apa-apa. Setelah itu Jenderal Ryu menghilang dari tempatnya. Kota netral. 2 hari telah berlalu. Kini Bai'an dikelilingi oleh energi. Tekanan dari energi tersebut membuat ruangan tempat Bai'an berguncang. Untung Gong Tanru memasang perisai di ruangan Bai'an. Jika tidak ia yakin bahkan kota netral akan ikut berguncang hebat akibat tekanan aura Bai'an. Bam, bam, terdengar suara ledakan dari dalam tubuh Bai'an. Bai'an membuka matanya lalu mengeluarkan ribuan kristal tingkat tinggi. Dalam sekejap semua kristal tingkat tinggi tersebut hangus. Huf, Bai'an menghela nafas berat. Ia langsung berdiri dan berkata, "Kita akan berangkat sekarang Paman Gong." Mendengar itu Gong Tanru langsung muncul. Melihat kemunculan Gong Tanru, Bai'an langsung melambaikan tangannya dengan santai. Sebuah retakan ruang muncul. Bai'an dan Gong Tanru tanpa menunggu waktu lama langsung masuk. Wus, tep-tep, Bai'an dan Gong Tanru langsung muncul melalui retakan yang ia sobek. Kita cukup jauh dari kota netral Pangeran. Dan kebetulan arah kita ini menuju kerajaan manusia, mana yang kita kunjungi lebih dulu. Kata Gong Tanru menjelaskan, kemudian bertanya. Seperti yang Paman bilang, jika kerajaan manusia lebih dekat, maka kita akan ke sana lebih dulu, ayo Paman tunjukkan jalannya. Kata Bai'an sambil melirik Gong Tanru. Gong Tanru tanpa menjawab langsung melesat dengan kecepatan sedang. Wus-wus. Saat Gong Tanru dan Bai'an melesat, ia merasakan sebuah gerombolan orang dari berbagai ras. Tep-tep, mereka sepertinya dari arah kerajaan manusia, Pangeran, kata Gong Tanru. Tapi kenapa mereka semua pergi sangat banyak, terlebih terlihat dari raut wajah mereka yang ketakutan seperti dikejar-kejar musuh. Kata Bai'an, daripada penasaran, belum selesai Bai'an menyelesaikan ucapannya. Bai'an kini merasakan ada 2 ahli suci dengan aura kegelapan yang cukup pekat. Daripada penasaran, belum selesai Bai'an menyelesaikan ucapannya. Bai'an kini merasakan ada 2 ahli suci dengan aura kegelapan yang cukup pekat. Apa yang dilakukan Jingling, Tulong dan Bodong saat ini? Gumam Bai'an heran saat melihat orang-orang ini dikejar begitu saja oleh 2 ahli suci. Tentu saja Bai'an bingung. Bagaimana tidak, mereka tidak mengabari Bai'an masalah serius seperti ini. Bai'an tanpa menunggu lama langsung melesat ke arah kelompok yang dikejar. Dengan cepat ia bergabung untuk menyamar apa yang terjadi sebenarnya. Tep-tep, kenapa kau begitu takut? Tanya Bai'an langsung. Apa kau tidak tahu sedang terjadi pertarungan yang cukup besar di kerajaan manusia? Kita disuruh melarikan diri ke kota netral oleh seorang elf suci tadi. Mereka di sana sedang bertarung. Jawab manusia remaja tersebut, ia tidak bertanya mengapa Bai'an bertanya seperti tadi. Karena saking takutnya, manusia itu langsung melarikan diri. Tanpa melihat Bai'an, Bai'an yang mendengar itu langsung melesat pergi ke arah 2 ahli suci yang hampir sampai ke sini. Bai'an langsung mengeluarkan pedangnya lalu mengalirkan energi semestanya ke pedang yang kini ia genggam. Tebasan Asyura, gumam Bai'an muncul tiba-tiba di depan 2 ahli suci itu. 2 ahli suci langsung terkejut, satu adalah manusia setengah iblis dan satu lagi iblis murni. Dengan cepat mereka berdua ikut mengayunkan pedangnya untuk menghalau serangan Bai'an disertai energi kegelapan yang sangat pekat. Tapi terlambat. Pedang Bai'an lebih dulu melewati mereka berdua. Selas, tubuh kedua ahli suci langsung terbelah 2 disertai tubuhnya langsung hangus terbakar menjadi debu. Terlihat mata mereka melotot tak percaya mati begitu saja. Padahal mereka adalah seorang ahli suci. Sedangkan Bai'an kini wajahnya sangat dingin di balik tudungnya setelah membunuh 2 ahli suci tersebut. Ayo kita harus cepat, kata Bai'an. Gong Tanru langsung muncul di balik bayangan Bai'an dan menjawab, "Iya, apapun perintah pangeran saya menurut saja." Setelah itu mereka berdua langsung bergerak dengan kecepatan penuh. Tak menunggu lama,
Bai An melihat sebuah asap mengepul dari kejauhan. Pangeran, di sana ada sebuah perisai yang sangat tipis terpasang. Mungkin itu perisai yang membuat Jingling dan yang lainnya tidak bisa menghubungi Anda, kata Gong Tanru melihat jari kejauhan. Bai An langsung berhenti dan melihat ke arah kemana Gong Tanru memandang juga, saat melihat dengan teliti. Bai An langsung menyeringai kejam. Paman Gong, apakah kau tidak melihat perisai itu dengan teliti, kata Bai An tersenyum lebar. Gong Tanru langsung melihat dengan teliti dan ia langsung terkejut sedikit. Saat Gong Tanru ingin mengatakan sesuatu, Bai An mendahuluinya lebih dulu. Paman, apakah kau bisa membawaku masuk ke dalam perisai itu tanpa merusak dan tanpa diketahui mereka? Tanya Bai An. Gong Tanru langsung merenung beberapa saat. Kemudian ia menatap ke arah perisai jiwa dan pertahanan tersebut. Kita bisa mencobanya pangeran, kata Gong Tanru. Bai An langsung mengangguk. Mereka berdua kemudian melesat bersama ke arah perisai tersebut. Setelah sampai dengan sembunyi-sembunyi, Gong Tanru langsung memusatkan jiwanya. Tak lama muncul jiwa Gong Tanru yang berlambang macan tutul lalu membelah perisai tersebut dengan sangat rapi. Ayo masuk. Ini tak akan bertahan lama sebelum tertutup kembali, kata Gong Tanru terburu-buru. Bai An langsung melesat bersama Gong Tanru. Setelah sampai di dalam, benar saja dugaan Bai An tadi, ini ternyata perisai jiwa dan pertahanan ilusi. Untung Gong Tanru bisa membukanya tanpa diketahui. Jadi Bai An dengan leluasa membunuh mereka tanpa terjadinya kegaduhan atau keertahuan oleh musuh. Bai An kini menyeringai kejam. Mereka membuat tempat kematian mereka sendiri. Wus, Bai An bergerak ke arah aura kegelapan paling dekat dengannya. Selas, seorang monster dengan tingkat kekuatan Jenderal Dewa Emas langsung mati dengan perasaan kaget sebelum kematiannya. Pasalnya ia tak tahu siapa yang membunuhnya. Bai An kini mengayunkan pedangnya dengan santai, untuk membersihkan darah yang masih menempel di pedangnya. Kemudian, pandangannya langsung ke arah 3 pengikut Kaisar Dewa Kegelapan, yang kini masih terpaku di tempat karena saking terkejut. Bai An langsung menghilang. Crash! Satu kali ayunan pedang Bai An, ketiga para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan langsung mati dengan pinggang terpotong 2. Tak lama tubuh mereka langsung hangus menjadi debu. Bai An kembali bergerak ke semua para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan yang dekat dengannya. Hingga ia merasakan aura tulong dan bodong. Mereka sedang dikepung tapi aku merasakan mereka tidak gentar, malah mereka terlihat bersemangat, gumam Bai An kemudian melesat ke arah sana. Bai An muncul tidak jauh dari tempat tulong dan bodong. Saat Bai An berniat menolong, Gong Tanru langsung muncul sambil berkata, biarkan saja pangeran, jika Anda membantunya maka kekuatan mereka tidak akan berkembang, ditambah mereka juga akan malu mendampingi Anda jika Anda selalu membantunya, mereka akan berpikir akan selalu membebani Anda jika terus membantu mereka. Mendengar itu, Bai An langsung mengurungkan niatnya dan bergerak ke arah yang berbeda. Ia kini melihat satu ahli suci yang sedang mengejar seorang manusia. Jika dilihat dari kekuatan manusia tersebut, Bai An menduga jika ia seorang jenderal. Tanpa menunggu waktu, ia langsung bergerak sambil mengeluarkan pedangnya. Bai An langsung mengayunkannya ke arah ahli suci tersebut saat ia muncul. Tapi insting ahli suci itu cukup tajam. Dengan cepat ia melempar dirinya ke samping. Duar, serangan Bai An hanya mengenai tembok salah satu rumah penduduk. Kau sangat kejam, muncul tiba-tiba, kata ahli suci dari ras iblis murni. Matanya sangat tajam saat ia mengatakan hal tersebut dan melirik ke arah Bai An. Insting yang sangat tajam, kekeh Bai An kemudian melirik ke arah jenderal manusia yang kini hanya bengong. Tuan terima kasih atas bantuannya, kata jenderal manusia dengan membungkuk hormat. Bai An melambaikan tangannya santai kemudian berkata, kau bantu yang lain dan bunuh yang bisa kau bunuh. Untuk orang ini serahkan kepadaku. Kurang ajar, kau meremehkanku, teriak iblis tersebut meraung, aura kegelapan langsung meletus dari tubuhnya. Tapi Bai An sama sekali tidak memandangnya,
karena ia kini melirik jenderal manusia tersebut. Tapi, apakah Tuan yakin mampu menghadapinya seorang diri? Kata jenderal tersebut hati-hati, karena takut akan menyinggung perasaan Bai An. Jenderal tersebut bertanya seperti itu karena ia sampai saat ini masih belum merasakan tingkat kekuatan dari Bai An. Kau tenang saja, kalau hanya dia seorang aku bisa menghadapinya, lebih baik kau pergi saja sekarang, karena masih banyak orang membutuhkan bantuanmu, kata Bai An kemudian mengayunkan pedangnya. Treng! Bai An dengan santai menahan pedang iblis murni tersebut. Sementara jenderal manusia itu langsung pergi setelah melihat Bai An dengan santai menahan serangan iblis tersebut. Bai An menyeringai. Kau sungguh tidak sabar menjemput kematianmu, kekeh Bai An dengan nada mengejek agar iblis tersebut semakin terprovokasi. Provokasimu tak akan mempan terhadap diriku yang begitu banyak pengalaman. Aku tadi menyerangmu karena melihat adanya kesempatan, kata iblis tersebut dengan sombong. Iblis tersebut langsung mengambil langkah siap menyerang. Bai An juga demikian. Mereka berdua secara bersamaan melesat. Treng! Pedang Bai An dan iblis tersebut beradu ketangkasan yang menimbulkan suara yang begitu nyaring disertai percikapan api. Bai An dan iblis tersebut sama-sama menyeringai. Mereka beradu keahlian berpedang murni tanpa energi. Keahlian berpedangmu lumayan juga. Aku ingin melihat sampai mana kau bisa bertahan, keke iblis tersebut sedikit memuji namun terlihat meremehkan. Hoh, ingin melihat dirimu sendiri bisa bertahan ya, baiklah aku akan membuatmu tak akan lama bisa bertahan, ejek Bai An kemudian melesat ke arah iblis tersebut. Wus, dengan cepat Bai An mengayunkan pedangnya dengan kekuatan fisiknya saja. Iblis tersebut juga tak mau kalah, ia dengan cepat mengayunkan pedangnya. Treng! Iblis tersebut langsung mundur 10 langkah dengan mata terbelalak kaget. Kekuatan fisik yang mengerikan, gumam iblis tersebut kini mulai serius. Bai An kembali melesat dan muncul di samping kanan iblis tersebut. Dengan cepat Bai An mengayunkan pedangnya. Treng! Lagi, Bai An kembali menyerang dari berbagai arah. Sedangkan iblis tersebut kini mulai bertahan dengan banyak luka sayatan di pakaiannya. Slas! Pipi iblis tersebut terkena sedikit sayatan. Mata iblis tersebut langsung memerah. Aura kegelapan langsung meletus dari tubuhnya. Saat iblis tersebut ingin melirik ke arah Bai An, ia merasakan lehernya terasa berat. Tak lama ia melihat tubuhnya masih melayang, sedangkan kepalanya kini terjatuh ke tanah. Buk! Saat kepala iblis tersebut terjatuh, mata iblis tersebut melotot sebelum kematiannya. Ia tak menduga jika ia dipermainkan dari tadi. Hehe, aku sudah menunggu kau mengeluarkan energi kegelapanmu. Saat kau mengeluarkannya maka kau akan langsung mati, karena aku telah menaruh energi semestaku dari awal di pedang ini dan saat beradu pedang energi semestaku sudah menempel di lehermu, kekeh Bai An tersenyum licik. Setelah itu Bai An langsung mengambil cincin penyimpanan iblis tersebut. Ia tadi saat membunuh yang lain juga sempat mengambil semua cincin penyimpanan musuhnya. Bai An kembali bergerak cepat ke arah para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan. Tanpa pandang bulu, Bai An membunuh mereka, dari yang lemah sampai terkuat. Tep-tep, kini Bai An muncul tidak jauh dari Jingling dan Raja Mingren yang terlihat sedang terluka melawan kepungan ahli suci dari berbagai ras. Aku baru tahu jika para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan memiliki banyak ahli suci, gumam Bai An. Tapi sebenarnya mereka bukan ahli suci murni, karena kekuatan mereka ditingkatkan oleh energi kegelapan. Jika mereka duel 1 lawan 1, aku yakin Jingling akan mudah membunuhnya. Tapi jumlah mereka ada 100 lebih, terlebih ada juga seorang yang benar-benar ahli suci. Gumam Bai An lagi. Bai An ingin bergerak untuk membunuh mereka tapi Gong Tanru langsung menghentikannya. Tunggu, ini jebakan, coba pangeran lihat dengan teliti, kata Gong Tanru sedikit serius. Bai An langsung melihat ke semua arah dengan teliti. Tak lama ia langsung mengerutkan keningnya. Apakah dia Jenderal Monster Ryu yang kau maksud menjadi ketua kelompok ini? Tanya Bai An melirik ke arah langit.
karena Jenderal Ryu bersembunyi di sana bersama 10 orang dengan kekuatan Raja Dewa Perunggu Bintang 1 awal, sedangkan Jenderal Ryu Raja Dewa Perunggu Bintang 5 puncak. Benar Pangeran, jika Anda bergerak, memang Anda bisa membunuh mereka semua. Tapi aku yakin dalang di balik semua ini akan muncul. Yang aku takutkan adalah, aku sendiri tidak akan mampu melawannya nanti, karena sampai saat ini tidak pernah ada yang melihat wujudnya apalagi kekuatannya. Jawab Gong Tanru dengan nada serius. Bai An langsung merenung sesaat. Setelah itu ia langsung terkekeh pelan. Paman Gong, gunakan semua kekuatanmu untuk membuat ilusi seperti yang mereka lihat saat ini kepada Jenderal Ryu itu dan 10 bawahannya itu, kata Bai An. Gong Tanru seketika malu, ia tak pernah memikirkan ini semua. Ia adalah ahli formasi tingkat dewa, tentu saja ia bisa melakukan hal semudah itu. Dengan cepat Gong Tanru menggerakkan tangannya. Butuh 5 menit bagi Gong Tanru membuat formasi ilusi tingkat dewa, karena jika ia tidak hati-hati, takutnya mereka akan mengetahuinya. Sudah selesai Pangeran, kata Gong Tanru. Mendengar itu, dengan cepat Bai An bergerak karena ia sudah tak tahan melihat Jingling dan Raja Mingren dipermainkan, walau Bai An tahu mereka tak akan langsung dibunuh karena sedang menunggu dirinya muncul. Tapi Bai An tak tega melihat keduanya tersiksa. Dengan cepat Bai An mengayunkan pedangnya disertai energi semestanya, yang bersinar di pedang Bai An. Selas, Bai An membelah tubuh monster yang ingin menendang Jingling. Bai An langsung menghilang dan muncul lagi di depan iblis yang menjabak rambut Jingling. Pedang Bai An sangat mulus mengenai kepala iblis tersebut. Crash! Saat itu terjadi, semua ahli suci langsung mundur dengan waspada. Siapa itu? Cepat keluar, teriak salah satu ahli suci dari bangsa monster. Sementara Jingling langsung tersenyum lebar. Kau sungguh lama tuan muda, aku sudah tidak mampu menahan mereka, kata Jingling kemudian terjatuh pingsan. Dengan cepat Bai An menangkapnya, dan memberikannya kepada Mingren yang terlihat masih mampu bertahan. Kau jaga dia. Untuk mereka semua serahkan padaku, aku akan menyelesaikannya dengan cepat, kata Bai An dengan mata memerah menahan amarah. Mingren dengan cepat mengangguk. Setelah itu Bai An menatap mereka yang kini menatap Bai An dengan ganas juga. Kau sungguh berani membunuh temanku, kau akan menyesal hidup di dunia ini, kata monster yang mempunyai tubuh kurus. Bai An tidak menjawab melainkan ia menghilang dan muncul di samping orang yang mengancamnya tadi. Seharusnya kau yang menyesal karena telah melukai saudariku, kata Bai An dingin lalu mengayunkan pedangnya. Tebasan Ashura, gumam Bai An memotong tangan dan kaki monster tersebut. Crash! Monster tersebut seketika kesakitan. Bahkan energi kegelapannya pun tidak mampu melindungi dan menumbuhkan bagian tubuhnya yang hilang. Energi kegelapan monster tersebut juga terus diserap oleh energi semesta Bai An. Melihat kejadian di depan matanya, semua ahli suci tersebut langsung melototkan matanya dengan kaget. Bai An langsung mengambil kesempatan tersebut. Tebasan Ashura tingkat 3, gumam Bai An mengayunkan pedangnya. Muncul lesatan energi berbentuk pedang disertai energi semesta di setiap lesatan tersebut. Jumlah lesatan energi tersebut juga sama dengan jumlah ahli suci yang ada di depan Bai An. Wus, slas, bam, bam. Semua tubuh para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan langsung meledak menjadi debu. Hanya menyisakan monster yang kini sedang ketakutan, ia tak bisa mundur maupun maju, karena kini monster tersebut hanya menyisakan badan saja. Kau mau apa? Apakah kau tidak? Bel selesai monster tersebut bicara, Bai An sudah memotong lehernya. Kau terlalu banyak bicara, terlebih lagi. Aku paling benci diancam oleh pengecut yang akan mati seperti dirimu, gumam Bai An dingin. Ayo kita kembali, kata Bai An kini terlihat tidak memiliki niat bercanda. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.